Assalamualaikum, hai sobat, jumpa lagi dengan Kudu di Gado Odat Channel. Kali ini kita akan latihan ujian sertifikasi pengadaan barang atau jasa tingkat dasar atau pemula. Sebelumnya, Udu ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak senior kita, yaitu Christian Gamas, yang telah memberikan materi dan mengajarkan Udu tentang ujian sertifikasi pengadaan barang atau jasa tingkat dasar. Untuk sobat-sobat semua yang ingin mengetahui lebih dalam atau lebih detail lagi tentang ujian sertifikasi pengadaan barang atau jasa tingkat dasar, dapat mengikuti blog beliau yaitu christiangamas.net atau mengikuti YouTube beliau yaitu Christian Gamas. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya. Oke sobat, kita lanjutkan. Check it out. Aturan yang mengatur tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. B. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. B. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Jawabannya adalah B. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah berlaku untuk kegiatan yang anggarannya bersumber dari berikut, kecuali A. APBN, B. APBD, C. hibah atau pinjaman luar negeri, D. Anggaran BUMN. Jawabannya adalah B. Anggaran BUMN. Berikut merupakan kegiatan dalam perencanaan pengadaan barang atau jasa, kecuali A. Identifikasi PBJ, B. Menetapkan jenis barang atau jasa, C. Menetapkan penyedia, D. Konsolidasi dan pemaketan. Jawabannya adalah C. Menetapkan penyedia. Jenis pengadaan barang atau jasa pemerintah dibagi menjadi 4 kelompok besar, kecuali A. Barang, B. Jasa konsultansi, C. Pekerjaan konstruksi, D. Pekerjaan jembatan. Jawabannya adalah D. Pekerjaan jembatan. Cara pengadaan barang atau jasa secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu A. Swaklola dan pemilihan penyedia, B. Swaklola dan swadana, C. Swadana dan penyedia, D. Swaklola dan tender. Jawabannya adalah A. Swaklola dan pemilihan penyedia. Laptop diadakan untuk memperlancar kegiatan yang akan diselenggarakan pada awal bulan Agustus 2021. Terkait hal ini, maka pengadaan barang atau jasa harus tepat A. Kualitas, B. Kuantitas, C. Waktu, D. Biaya. Jawabannya adalah C. Waktu. Upaya menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh suatu negara relevan dengan tujuan pengadaan barang atau jasa. A. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. B. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. C. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. D. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Jawabannya adalah C. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Penyedia mengirim laptop sesuai lokasi ditentukan dalam kontrak, yaitu di Dinas Sosial Kabupaten XYZ. Hal ini relevan dengan tujuan pengadaan A. Biaya, B. Waktu, C. Kuantitas, D. Lokasi. Jawabannya adalah D. Lokasi. Demi terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka diperlukan tujuan pengadaan barang atau jasa.
A. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. B. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. C. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. D. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Jawabannya adalah D. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Untuk menumbuh kembangkan produksi dalam negeri diperlukan tujuan pengadaan barang atau jasa. A. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. B. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. C. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. D. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Jawabannya adalah A. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan sampai dengan selesai wajib dilakukan elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengadaan barang atau jasa. A. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. B. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. C. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa. B. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Jawabannya adalah A. Melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Kebijakan pengadaan barang atau jasa yang relevan atau upaya untuk mencapai tujuan pengadaan menghasilkan barang atau jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya, dan penyedia adalah A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. B. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. C. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. D. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Dalam melaksanakan kebijakan, melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang berkelanjutan, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu A. Keuangan, sosial, lingkungan hidup. B. Keuangan, budaya, lingkungan hidup. C. Ekonomi, budaya, lingkungan hidup. D. Ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Jawabannya adalah B. Ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Referensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang atau jasa yang bernilai di atas 1 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan A. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa. B. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. C. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. D. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Jawabannya adalah C. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. Penerapan konservasi energi dengan memberlakukan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik merupakan bentuk pengaplikasian kebijakan A. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. B. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. C. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. D. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Jawabannya adalah D. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Pengadaan kendaraan operasional dapat diikuti oleh semua penyedia kendaraan yang memenuhi persyaratan. Merupakan upaya pelaksanaan prinsip A. Efisien, B. Efektif, C. Terbuka, D. Transparan.
Jawabannya adalah D. Transparan. Proses pengadaan kendaraan operasional dilaksanakan sesuai ketentuan yang mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima dan harga yang digunakan, harga yang sudah dipublikasi secara luas, merupakan upaya pelaksanaan prinsip A. Terbuka, B. Adil, C. Akuntabel, D. Transparan. Jawabannya adalah C. Akuntabel. Pasar kendaraan bermotor merupakan pasar persaingan sempurna, di mana pembeli dan penjual sudah mengetahui dengan jelas spesifikasi teknis masing-masing produk dan harganya. Merupakan upaya pelaksanaan prinsip A. Terbuka, B. Adil, C. Akuntabel, D. Bersaing. Jawabannya adalah B. Bersaing. Berikut ini yang bukan merupakan etika pengadaan barang atau jasa adalah A. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. B. Tidak mempertentangkan kepentingan dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang atau jasa. C. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. B. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jawabannya adalah B. Tidak mempertentangkan kepentingan dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang atau jasa. Berikut ini yang bukan merupakan pertentangan kepentingan pihak terkait adalah A. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. B. Konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya atau diawasinya dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. C. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. B. PPK, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia. Jawabannya adalah B. Konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya atau diawasinya dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Berikut yang merupakan tugas dan kewenangan dari PA adalah A. Menetapkan spesifikasi teknis atau perangkat acuan kerja. B. Menetapkan pemenang tender di atas 100 miliar rupiah. C. Nilai kinerja penyedia. D. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Jawabannya adalah B. Menetapkan pemenang tender di atas 100 miliar rupiah. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah adalah definisi dari A. Pejabat pengadaan, B. Pejabat pembuat komitmen, C. Pokja pemilihan, D. Agen pengadaan. Jawabannya adalah B. Pejabat pembuat komitmen. Berikut adalah yang bukan merupakan tugas dari pejabat pengadaan adalah A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. B. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. B. Melaksanakan e-processing dengan nilai di atas 200 juta rupiah. Jawabannya adalah D. Melaksanakan e-processing dengan nilai di atas 200 juta rupiah. Apabila kementerian atau lembaga pemerintah daerah masing
kurang atau belum memiliki pengelola pengadaan barang atau jasa sebagai pokja pemilihan, maka berlaku ketentuan, yaitu A. Dijabat oleh personil lain yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. B. Dijabat oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. C. Pokja pemilihan tidak harus beranggotakan 3 orang, sehingga tugas pokja pemilihan dapat tetap berjalan. B. Pejabat struktural yang bersedia merangkap sebagai pokja pemilihan. Jawabannya adalah A. Dijabat oleh personil lain yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tim persiapan dan tim pengawas swaklola merupakan pegawai atau kementerian atau lembaga perangkat daerah penanggung jawab anggaran yang ditetapkan oleh PA atau KPA. Sedangkan tim pelaksana merupakan pengurus atau anggota organisasi kemasyarakatan merupakan penyelenggara swaklola tipe A. Penyelenggara swaklola tipe 1. B. Penyelenggara swaklola tipe 2. C. Penyelenggara swaklola tipe 3. D. Penyelenggara swaklola tipe 4. Jawabannya adalah C. Penyelenggara swaklola tipe 3. Yang bukan merupakan sistem pendukung SPST adalah A. Portal pengadaan nasional. B. Monitoring dan evaluasi. C. Pengelolaan sumber daya pembelajaran. D. Pengelolaan sangga. Jawabannya adalah B. Pengelolaan sangga. Katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. A. Katalog nasional. B. Katalog sektoral. C. Katalog lokal. D. Toko daring. Jawabannya adalah A. Katalog nasional. Yang bukan merupakan tanggung jawab dari penyedia katalog elektronik adalah A. Pelaksanaan surat pesanan e-purchasing katalog. B. Seluruh informasi barang atau jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada katalog elektronik. C. Pengiriman barang substitusi yang tidak terdapat di katalog elektronik. D. Tindak lanjut laporan dan pengaduan barang atau jasa yang diunggah pada katalog elektronik dan dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan. Jawabannya adalah C. Pengiriman barang substitusi yang tidak terdapat di katalog elektronik. Yang bukan merupakan kriteria barang atau jasa yang ditransaksikan melalui toko daring adalah A. Standar atau dapat distandarkan. B. Dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. C. Memiliki sifat resiko rendah. D. Harga sudah terbentuk di pasar. Jawabannya adalah B. Dapat diskomisasi sesuai dengan kebutuhan. Yang bukan merupakan tujuan diadakannya PBJ secara elektronik, yaitu untuk meningkatkan A. Transparansi dan akuntabilitas. B. Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. C. Efisiensi proses pengadaan. D. Pembuatan repository pasar pengadaan. Jawabannya adalah D. Pembuatan repositori pasar pengadaan. Yang bukan merupakan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa adalah A. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang atau jasa. B. Sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang atau jasa. C. Sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang atau jasa. D. Sumber daya manusia, bagian keuangan dan pengembangan pegawai. Jawabannya adalah D. Sumber daya manusia, bagian keuangan dan pengembangan pegawai.
Jenjang awal dari jabatan fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa adalah A. Pengelola pengadaan barang atau jasa muda, B. Pengelola pengadaan barang atau jasa pertama, C. Pengelola pengadaan barang atau jasa madya, D. Pengelola pengadaan barang atau jasa utama. Jawabannya adalah B. Pengelola pengadaan barang atau jasa pertama. Sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang atau jasa yang mempunyai kaitan erat dengan pekerjaan konstruksi adalah A. Anggota Dewan Sengketa Konstruksi, B. Probity Advisor, C. Advokasi dan pendampingan pengadaan barang atau jasa, D. Pemberi keterangan ahli. Jawabannya adalah A. Anggota Dewan Sengketa Konstruksi. Yang merupakan materi khusus di dalam standar kompetensi pengadaan barang atau jasa level 1 adalah A. Supply Chain Management, B. Perencanaan pengadaan barang atau jasa, C. Mengelola kontrak PBJP, D. PBJP melalui swahlola. Jawabannya adalah A. Supply Chain Management. Berikut ini adalah tingkat kematangan UKPBJ. 1. Strategis, 2. Inisiasi, 3. Unggul, 4. Esensi, 5. Proaktif. Urutan tingkat kematangan UKPBJ yang benar adalah A. 54132, B. 12345, C. 41325, D. 24513. Jawabannya adalah D. 24513. Evaluasi terhadap suatu organisasi, sistema, atau proses atau produk yaitu dengan membandingkan antara kondisi atau fakta dengan kriteria, regulasi, kebijakan, atau kriteria yang ditetapkan bersama, misalnya audit atas laporan keuangan, audit terhadap pegawai yang melaksanakan pelanggaran, integritas, dan lain-lain adalah definisi dari A. Evaluasi, B. Whistleblowing system, C. Audit, D. Review. Jawabannya adalah C. Audit. Yang bukan merupakan ruang lingkup pengawasan PPJ adalah A. Pencapaian TKDN, B. Penegakan etika pengadaan, C. Kepatuhan terhadap peraturan, D. Penggunaan produk dalam negeri. Jawabannya adalah B. Penegakan etika pengadaan. Pelaku usaha atau peserta pemilihan atau penyedia atau masyarakat umum menyampaikan pengaduan kepada titik-titik secara manual atau melalui saluran pengadaan. A. PA dan KPA, B. PPK, C. Pokja pemilihan, D. APID. Jawabannya adalah D. APID. Yang bukan merupakan alternatif penyelesaian sengketa adalah A. Dewan Sengketa Konstruksi, B. Arbitrase, C. Layanan penyelesaian sengketa kontrak LKPP, D. Negosiasi. Jawabannya adalah D. Negosiasi. Waktu penyusunan perencanaan pengadaan barang atau jasa yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah yaitu A. Bersamaan dengan pembahasan rancangan undang-undang dan nota keuangan tentang APBD dan DPRD. B. Bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan DPRD. C. Bersamaan dengan penyusunan pagu indikatif APBD dan DPRD. D. Bersamaan dengan penyusunan sasaran strategis APBD dan DPRD. Jawabannya adalah B. Bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan DPRD. Pemaketan pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan berorientasi pada A. Harga terendah, B. Kemampuan pelaku usaha, C. Pemenuhan syarat-syarat layanan, D. Konsolidasi barang atau jasa. Jawabannya adalah B. Kemampuan pelaku usaha.
Pelaku pengadaan barang atau jasa yang mempunyai peranan dalam perencanaan pengadaan barang atau jasa, yaitu A. PA atau KPA dan PJPHT, B. PPK dan Pokja Pemilihan, C. PA atau KPA dan PPK, D. PPK dan tim teknis atau tenaga ahli. Jawabannya adalah C. PA atau KPA dan PPK. Ketentuan nilai pagu anggaran untuk pemaketan pekerjaan konstruksi yang dialokasikan untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah, yaitu A. Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 15 miliar, B. Nilai pagu anggaran di atas 15 miliar sampai dengan 50 miliar, C. Nilai pagu anggaran di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, D. Nilai pagu anggaran di atas 100 miliar. Jawabannya adalah B. Nilai pagu anggaran di atas 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam ruang lingkup dari perencanaan pengadaan melalui swakelola, yaitu A. Penyusunan kerangka acuan kerja, B. Penetapan tipe swakelola, C. Penyusunan rencana anggaran biaya, D. Penetapan penyelenggaraan swakelola. Jawabannya adalah D. Penetapan penyelenggara swakelola. Pada perencanaan pengadaan tipe 4 swakelola, kesepakatan kerjasama ditandatangani oleh A. PA atau KPA penanggung jawab anggaran dengan pimpinan Ormas, B. PPK dengan pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola, C. PA atau KPA penanggung jawab anggaran dengan pimpinan Pokmas, D. PPK dengan ketua tim pelaksana kementerian atau lembaga perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Jawabannya adalah C. PA atau KPA penanggung jawab anggaran dengan pimpinan Pokmas. Sekian dulu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan komennya ya sobat. Terima kasih sudah mensubscribe Gado Odak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.